Selamat siang para pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi dengan Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009, dengan memperkenalkan hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan di masa depan. Selamat sore Bu, apa kabar? Ibu sehat sekali, sangat bersemangat dan tetap memberikan inspirasi sepertinya Bu. Ya, mudah-mudahan. Ya. Bu, ini kan pemerintah Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa PPKM sudah dicabut. Bahkan Pak Jokowi menggenjot semua menteri agar segera bekerja untuk bisa memperbaiki ekonomi kita. Pertanyaan besarnya, setelah PPKM dicabut ini, apakah kita sudah aman dari serangan virus, serangan wabah, atau mungkin akan ada pandemi baru lagi, Bu? Menurut Ibu gimana? Ya, kalau kita lihat PPKM dicabut, masih juga keluar varian-varian dari virus COVID. Saya jadi ingat pada waktu itu Pak Bill Gates mengatakan dunia saat ini harus mulai siap-siap akan adanya pandemik virus yang akan datang. Dan beliau mengatakan pasti akan ada pandemik baru. Kalau sekarang kita sudah bisa melewati COVID, mungkin nanti bukan COVID atau mungkin COVID plus dan sebagainya. Dan maka itu kita harus tetap waspada. Kita tidak bisa meleng. Kita tidak bisa fokus ke ekonomi tok, tapi kemudian kendor di dalam kesehatan. Karena justru kesehatanlah yang menghancurkan perekonomian. Nah, maka dari itu kewaspadaan ini yang harus kita kita kawal. Jadi teman-teman, saya kira Anda masih ingat, tolong tinggikan self immunity atau imunitas pribadi. Jadi Anda semua harus meningkatkan imunitas Anda dengan apa? Satu, dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu kan tidur teratur, olahraga teratur, makanan yang baik, kemudian jangan stres, dan selalu cuci tangan. Cuci tangan itu adalah kebiasaan sehat. Kalau Anda pengen sehat, cuci tanganlah berkali-kali setiap hari. Nah, dengan cara-cara seperti itu, dan kemudian Anda tidak boleh stres. Kalau Anda menguatkan iman Anda, agama Anda, apapun juga, insya Allah stres itu akan jauh dari orang-orang yang imannya tebal. Maka perteballah iman Anda. Selain meningkatkan imunitas, maka kita boleh tenang, karena setelah pandemik itu kan endemik. Lah, endemik itu bukan berarti tidak ada kasus. Dalam endemik selalu masih ada kasus-kasus infeksi virus. Dan kadang-kadang ada varian tertentu yang kemudian naik. Dan itu kadang-kadang ada yang datang baru lagi. Ada datang baru lagi. Nah, untuk itu pemerintah harusnya siap-siap untuk menangani. Jadi kita fokus ke kuratif, fokus ke selain dari preventif, tapi juga pengobatan. Pemerintah harus siap. Pemerintah tidak boleh meleng. Pemerintah preventifnya sudah oke, memberikan alat-alat untuk mendeteksi virus sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak di daerah-daerah. Tetapi kalau pemerintah tidak siap dengan obat-obatan yang benar, nah itu akan membuat rakyat tidak tenang. Setelah COVID dinyatakan, PPKM dicabut ini, Bu, masyarakat melihat ada begitu banyak tawaran obat-obatan yang masuk ke Indonesia untuk dipakai untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan wabah yang akan datang. Obat-obat yang beredar tersebut adalah kebanyakan berasal dari luar untuk kemudian dipakai dalam negeri. Karena memang menurut kita karena Indonesia belum bisa membuat obat-obatan. Padahal kita punya herbal banyak, dan kita punya orang pinter-pinter yang banyak. Kenapa kita tidak memodifikasi seperti Cina? Cina itu memakai obat tradisionalnya untuk melawan COVID. India memakai obat tradisionalnya untuk melawan COVID. Tapi kita kok belum berani untuk berstatement atau berkomitmen bahwa ayo kita kembangkan. Tapi saya
pernah mendengar bahwa di Indonesia itu ada biotek. Biotek itu adalah suatu perusahaan farmasi, biotek farmasi namanya. Itu dia farmasi tapi dengan menggunakan bioteknologi. Yang asalnya itu dari herbal, kemudian dengan biotek itu ekstraknya diambil, dan ekstraknya diambil kemudian dijadikan seperti fitofarmaka. Nah, fitofarmaka, saya katakan fitofarmaka kalau produk-produk biotek itu sudah lulus dari uji klinis. Nah, saya mendengar suatu obat yang antivirus yang konon sudah dicoba pada waktu COVID kemarin, sangat luar biasa. Dan itu obat itu adalah produksi anak bangsa. Biotek farmasi adalah milik anak bangsa dan sudah memproduksi obat antivirus yang cukup handal. Nah, ini mestinya Badan POM itu jangan nyandet-nyandet, mestinya kayak gitu didorong cepat-cepat keluar dan cepat beredar ke masyarakat sehingga masyarakat bisa membeli di mana saja dan kita tidak usah khawatir lagi dengan virus apapun yang datang, tidak khawatir lagi. Tapi obat-obatan dari biotek ini sudah dimasukkan ke Badan POM ya, Bu? Ya, sedang antri untuk uji kliniknya. Tapi sebetulnya sudah beredar dan sudah dipakai di lapangan. Dan keampuhannya sudah terbukti. Keampuhannya sebetulnya sudah terbukti, tetapi kan syaratnya kan memang harus lewat Badan POM. Bentuknya obat-obatan atau bentuknya itu adalah puyer atau pil? Kebetulan saya nyimpan itu produknya ya. Nah, kayak begini nih. Ini bagus sekali ya. Ini jadi Biotek Farmasi Indonesia. Ini dia pil atau apa, Bu, di dalamnya? Ya, pil. Ini dimakan 2x1. Daripada Anda makan Avigan, makan segala macam yang dianjurkan oleh WHO kemarin, ternyata sekarang diakui oleh FDA bahwa itu tidak benar kombinasi itu gitu. Dan mengandung dampaknya. Ini seperti kapsul. Isinya seperti kapsul. Dan tentu saja harganya terjangkau. Dan pakainya juga irit cuma 2x1 kali 3 hari udah lumayan. 2x1. 2x1. Jadi sehari 2 kali ya, Bu ya? Jadi namanya Viradev. Ingat ya teman-teman, kalau Anda flu dan Anda, aduh ini jangan-jangan Omikron datang lagi, minum ini. Saya kira nanti Anda akan merasakan seperti apa khasiatnya. Hal-hal yang seperti inilah seharusnya yang harus segera didorong. Ini pisau bermata dua. Satu, kesehatan rakyat teratasi, ekonomi juga menguntungkan rakyat, menguntungkan negara. Bagaimana yang kedua? Bukan import obat. Ini memang dalam negeri ya, Bu ya? Ini dalam negeri. Berasal dari kalau bisa nanti kita impor, kita ekspor, gitu. Herbal yang diproses secara bioteknologi. Jadi ini efeknya jelas, side efeknya tidak ada. Karena memang sudah disingkirkan yang side efeknya. Jadi ini menjadi pilihan atau menjadi tumpuan masyarakat kita ke depan menurut saya. Dan ada juga herbal-herbal yang tidak se-advance ini kan herbal yang kemudian diproses secara biotek dan sudah menjadi mungkin dari fitofarmaka. Nah kalau ada juga yang masih kayak empon-empon, semuanya tradisional. Itu tradisional seperti jahe, lengkuas 131 itu ya. 131 itu juga sudah sangat memasyarakat. Saya kira kita tidak perlu khawatir akan ada wabah virus apalagi kita sudah mempunyai obat-obat atau obat alternatif di dalam negeri. Tidak tergantung obat-obat dari luar negeri. Makanya jangan terlalu gampang percaya dengan obat-obat dari luar negeri. Baik yang tradisional maupun juga yang pakai biotek seperti ini. Karena memang misalkan COVID, penyakitnya aja belum jelas, obatnya juga belum jelas. Lah kok kita didikte obatnya harus ini kita mau. Nah itu mestinya orang-orang pintar, dokter-dokter yang pintar di sini harus mulai berpikir bagaimana kita
mengutamakan produk-produk anak bangsa untuk Obat ini Bu, Viradev ini bisa Ibu Viradev. jelaskan lagi tadi Bu, manfaatnya untuk yang sakit apa aja Bu? virus. Virus ya? Bahkan Virus ini pernah digunakan untuk seseorang yang hepatitis. A. Ah, Oh, itu dengan SGO dan SGP itu yang ribuan. Itu Dengan makan ini langsung tuh. Ada beberapa orang. kemudian sakit flu apa aja Bu yang? Ya, nanti kita nggak tahu virus apa yang akan datang. Oh. Nah ini antivirus. Jadi ini agak berbeda dengan antivirus yang sudah ada. Di mana antivirus biasanya itu adalah menekan replikasi. Kalau Di ini mana replikasi itu ada di dalam sel. Tetapi ini menghambat virus tidak bisa masuk ke dalam, sel. Tentu saja tidak bisa replikasi kan. kira-kira harganya terjangkau di masyarakat seputar berapa Bu? Bisa didapatkan satu begini nih Bu? Kalau harganya sih pasti terjangkau sih. Baik. Ya, pasti terjangkau. Tidak akan harga sampai Di mana mahal kayak masyarakat- Avigan. Nanti barangkali minggu depan saya akan mengundang Ahlinya. Bapak Tony yang mempunyai Biotech Farmasi Indonesia. Ya. Itu suatu hal yang kita mesti acungi jempol, Ya. yang kita dorong bahwa itu suatu hasil kerja anak bangsa yang perlu dibanggakan. Ya. Artinya masyarakat sudah tidak perlu khawatir dengan adanya ancaman wabah yang disebutkan, juga tidak perlu khawatir dengan obat-obatan dari luar yang ada, karena kita sudah punya sendiri, dari yang paling tradisional sampai yang menggunakan bioteknologi ya Bu ya. Ya kalau kita mau menjadi negara yang mandiri, negara yang besar, kita harus mulai pede dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau Ibu dalam pemerintahan, apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengembangkan ini Bu? Ini saya kembangkan. Kalau saya di pemerintahan, ini saya berikan pintu yang lebar untuk menjadi alternatif masyarakat untuk memilih. Kalau sekarang kan Tidak obat-obatan ada alternatif tidak ada tempatnya. Ya. Betul. Tapi obat-obatan yang dari luar diharuskan. Nah itu Dikasih itu karpet merah. tidak fair. Ya. Gitu. Seharusnya obat-obatan dari dalam negeri mendapat tempat yang bagus juga. Padahal setahu saya Pak Jokowi itu mendorong supaya produk-produk dalam negeri itu bisa muncul dan bisa dipakai dalam negeri ya Bu? Ya itu hanya Pak Jokowi. Kok nggak bisa berkembang kayak yang lainnya? Pak Jokowi itu kalau bicara ya kayaknya bagus-bagus banget. Tapi menterinya itu tidak meneruskan. Baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasan tentang obat alternatif Viradev ini. Ya. Semoga nanti akan bisa bermanfaat buat rakyat kita. Ya. Jangan lupa ya bahwa ini adalah antivirus yang cukup handal. Bila kita akan menghadapi pandemi nanti. Mudah-mudahan kita semua imunitas kita tinggi. Tinggal antivirusnya harus tetap ada di sekitar kita. Dan kita tidak perlu takut lagi karena ini produksi dalam negeri. Saya kira cukup sekian ya Pak Ber. Terima kasih banyak Bu penjelasan. Ingat ada obat antivirus yang cukup handal. Itu dari herbal yang diproses secara bioteknologi. Dan dengan obat itu kita tidak perlu takut lagi. Apalagi pemerintah sudah mempunyai alat-alat untuk mendeteksi virus baru dimanapun Anda berada. Jadi dengan alat-alat itu untuk preventif dan kemudian kalau memang ternyata ada yang kena, maka kita butuh obat antivirus dan obat antivirus juga dari dalam negeri kita sudah siap begitu. Demikian para pemirsa penjelasan dari Ibu Siti Fadilah tentang alternatif obat-obatan antivirus yang baru yang bisa kita gunakan apabila kita berhadapan dengan ancaman berbagai macam penyakit yang akan datang. Semoga bermanfaat.